Bisa hybrid dia. Bisa. Wah, enak banget. Iya dong. Enak banget kerja di sini. Halo, selamat sore, selamat siang, selamat malam semua sobat geek. Kita semua menyapa. Di sini kita kebetulan kedatangan guest baru hari ini yang akan ngisi podcast kita di episode ke-4. Oke. Di episode keempat kali ini kita tuh mau coba bahas nih tentang seputar dunia HRD atau biasa yang disebut dengan RD. Human Resource Oh, kepanjangannya. oke. Apa kepanjangannya? Human Resource Development. Human Resource Development. Dan dunia HRD ini tentunya paling banyak didengar ya sama teman-teman semua ketika ingin melalui proses ikut melamar pekerjaan. Pasti akan melewati sebuah proses yang namanya HRD dulu, seleksi HRD, user, kemudian direksi, baru masuk ke perusahaan. Nah, kita udah kedatangan salah satu bintang tamu kita pada hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, silakan. Oke, halo Sobat Geek semuanya. Perkenalkan, nama saya Noviani Widjalisti, bisa dipanggil Novi. Kemudian posisi saya saat ini sebagai HR staff atau spesifiknya di talent acquisition. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar, itu biasanya dari CV masuk itu saya screening seperti itu. Oke, jadi Mbak Novi ini memang spesialisasi HRD di bidang digital acquisition. Ya. Nah, kan kebetulan Gigapen itu kan merupakan sebuah perusahaan software house seperti itu ya. Tentunya karyawan-karyawan yang di sini itu masuk diseleksi oleh Mbak Novi ini nih. Nah, kita tuh pengen tahu Mbak Novi, kira-kira job desk dari tim HRD khususnya di perusahaan IT itu gimana sih? Oke, secara general ya. Iya, secara general. Oke, secara general itu kita ada rekrutmen, kemudian kita ada people and development. Nah, rekrutmen itu seperti yang para job seeker lakukan nih, dari mulai apply lewat berbagai job portal, terus dari CV yang kalian kirim ke kami itu kita screening dulu nih, kira-kira fit atau enggak nih di perusahaan kita, atau sesuai enggak nih dengan job desk maupun job spec yang udah kita announce di job portal tersebut gitu. Terus lanjut ke interview HR, terus lanjut ke interview user, baru tahap terakhir itu offering letter. Tapi secara umum itu juga ada tes psikologi sebelum tes psikologi sebelum tes HR. Biasanya seleksi di awal kayak gitu. Terus nah, untuk people development sendiri di HR itu tuh semacam pengembangan dengan SDM yang udah ada di dalam perusahaan itu kita kembangkan gitu. Misalkan dari teman-teman nih butuh kayak tambahan ilmu seperti bootcamp atau sertifikasi, itu bisa banget diajukan gitu, tapi dengan ada SK berlakunya nih. Contoh SK berlakunya mungkin KPI-nya baik gitu. Nah, KPI baik, terus habis itu dia berprestasi nih di perusahaan. Nah, itu ada sistem rewardnya juga. Iya, betul. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu media atau alasan pengajuan terkait dengan sertifikasi maupun bootcamp gitu. Berarti HR ini tuh kayak lebih memperhatikan end-to-end proses karyawan dari masuk sampai nanti dia berkembang dan hingga akhirnya mungkin menyudahi kontraknya seperti itu ya. Betul. Keren banget. Nah, ini nih tentunya kan sebagai seorang HRD gitu ya, merekrut karyawan itu kan kita butuh ngerti requirement-nya seperti apa. Kebutuhan kita itu yang kita fit to company itu seperti apa sih gitu kan. Nah, Mbak Novi itu menemukan tantangan tersendiri nggak sih untuk menjadi seorang HRD di perusahaan IT seperti ini? Oke, kalau ini spesifiknya di rekrutmen ya Mas Bani? Oke, kalau di rekrutmen itu tuh secara keseluruhan ya, itu tuh tantangannya adalah SDM orang IT itu tuh dikit banget gitu. Dikit banget di Indonesia? Dikit banget, iya gitu. Nah, kemudian ada beberapa posisi, biasanya di level middle ke atas, middle senior itu susah banget dicari. Kenapa susah banget dicari? Biasanya itu salah satu kendalanya ada di gaji. Iya, gaji. Kemudian gaji itu biasanya bisa di 2 digit nih para senior nih. Oke. Gitu. Mungkin kalau emang kita dirasa tidak begitu masih bisa dinego lah gitu. Itu bisa kita turunkan nih speknya gitu. Oke. Gitu. Kalau emang kurang masuk ke budget perusahaan. Budget perusahaan. Jadi, kembali lagi ke budget perusahaan. Berarti itu ketika kita merekrut sebuah talent IT ya seperti itu ya, pertimbangannya adalah dari
pengalamannya, kemudian posisi sebelum dia bekerja gitu ya, hingga akhirnya melalui proses itu pun kita tentukan nih kira-kira cocok nggak sih dengan budget perusahaan kita, kebutuhan perusahaan kita gitu. Itu pusing banget ya sih Mbak kira-kira? Pusing sih, Pusing ya? pusing, terutama kalau misalnya emang banyak banget kandidat gitu yang Iya. masuk tapi nggak sesuai gitu loh dengan job spesifikasi yang kita Oh udah berarti bikin. juga pernah dapat tuh kita ketika kita udah posting job description seperti ini, yang masuk malah kok nggak yang ingin aku Iya, butuhkan. banyak banget gitu loh. Contohnya waktu digital marketing nih mas. Oh itu posisi saya. Iya betul. Oke, saya kebetulan Oh ya. sesuai requirement ya. Oke. Nah waktu digital marketing itu kita tuh overtime nih untuk mencari pengganti sebelumnya gitu. Kita butuh waktu sekitar 1,5 bulan untuk akhirnya mendapatkan si Mas Dwi ini. Tada, karena apa alasannya? Alasannya adalah salah satunya itu adalah Langka orang-orang seperti saya, bukan? bukan, apa ya? Oh, gimana? Kebanyakan tuh dari perusahaan. Jadi misalnya Mas Dwi ini sebelumnya kerja di perusahaan, terus melamar di Garden gitu kan. Terus kita butuhnya cepet nih mas untuk masuk gitu. Tapi dari perusahaan mas sebelumnya itu tuh harus one more notice. Oke. Nah, itu salah satu permasalahannya gitu. Iya. Waktu yang dibutuhkan karyawan itu untuk ready bekerja di perusahaan kita. Iya betul. Gitu. Dan kita juga pernah di ghosting oleh job seeker. Jadi nggak cuma recruiter ya ghosting, tapi job seeker juga bisa ghosting gitu. Iya, calon karyawan ya. Mungkin ini juga menjadi pembahasan yang lumayan sensitif di kalangan job seeker. Iya, Itu kadang udah lamar, udah lewatin proses, kok aku nggak dapat email balasan ya. Gitu. Nah, kalau dari HRD itu kan kita kan kayak punya bisnis etik gitu lah Mbak. Itu harusnya tuh kita kayak ngerespon semua karyawan, calon karyawan yang mau lolos seleksi maupun nggak lolos seleksi, itu wajib nggak sih sebenarnya? Oke, sebenarnya wajib nggak wajib sih. Wajib nggak wajib? Wajib nggak wajib Tapi tergantung. kasihan dong kalau dia udah ngelamar terus aku gimana ya, aku digantungin apa enggak ya gitu. Yes. Kayak kamu nih Mbak, pasanganmu terus nggak dikasih jawaban kan? Iya tembak lagi. Oh iya benar, tanya lagi. Iya tanya terus kayak gitu. Itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi bukan suatu kewajiban juga gitu loh. Oke. Tergantung perusahaannya SOP-nya seperti apa gitu. Menyesuaikan dengan Iya, SOP menyesuaikan. perusahaan. Tapi emang alangkah baiknya diterima ataupun enggak itu tetap kita kasih tahu gitu kan, karena biar si kandidat itu tahu nih misalkan dia nggak lolos di sini, berarti kan dia harus mencari ikan yang lain gitu. Benar. Ibarat. Kolam yang lain. Iya, kolam yang lain. Iya, saya setuju. Karena pasti job seeker atau teman-teman sekalian yang nyari kerja, pastinya kan nggak cuma lamar di satu perusahaan ya, gitu kan. Dan kita juga harus mempersiapkan timeline kita setelah daftar ini, daftar kemana lagi ya kalau nggak lolos gitu kan. Jadi biar waktu nganggurnya nggak lama banget. Iya betul. Nggak kayak Mas Dwi waktu itu. Enggak nih. Saya pengangguran abadi, tapi sekarang udah bekerja. Alhamdulillah. Terima kasih Giga telah menerima saya. Iya, sama-sama. Oke, baik ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, teman-teman di sini pasti juga penasaran atau ini pengen tahu nih, kira-kira skill yang dibutuhkan sebuah individu untuk bisa berkarir di dunia HR itu skill apa aja Mbak yang dibutuhkan? Oke, skill pertama itu skill interview. Kalau emang fokusnya itu di rekrutmen. Terus yang kedua itu harus bisa training orang atau punya leadership yang baik lah ibaratnya. Jiwa pemimpin. Iya, jiwa pemimpin yang baik. Terus juga harus bisa punya pengelolaan emosi yang baik gitu. Jadi seorang HR tuh nggak bisa gampang baper harusnya. Oh iya. Iya. Buat kamu yang sering baper, Nggak cocok. diperbaiki. Ya, ada selalu tempat untuk kita bisa mengimprove diri kita. Oke. Bisa kok. Oke, terus dari sisi administrasi itu juga dibutuhkan dari sisi HR gitu. Sisi administrasi itu gimana? Kita harus kayak mengikuti atau kita tuh orangnya suka sama peraturan. Ya, salah satunya bisa suka peraturan, terus Nah, bisa dan mau bekerja secara monoton. Karena administratif itu kan monoton ya mas ya. bener. Gitu. Nah, contoh administratif nih di HR tuh apa sih gitu ya? Itu tuh biasanya kayak persuratan-suratan. Oke. Kayak misalnya kontrak, kemarin dapat kontrak kan. Nah, itu tuh salah satu tugas HR juga gitu. Untuk mempersiapkan kontrak Mas Dwi. Terus nanti di-input nih ke database karyawan nih. Mas Dwi ini mulai kerjanya dari tanggal berapa nih dan habis kontrak dari tanggal berapa. Nanti sebelum habis kontrak itu kita biasanya announce dulu nih ke karyawan gitu loh. Kira-kira mau lanjut enggak? Oh gitu.
berarti di balik lembaran kontrak yang berlapis-lapis itu ada keringat dan usaha HR untuk memikirkan setiap katanya. Betul. Oke, itu guys. Jadi kalau HR tuh nggak cuman kayak ngurusin orang, tapi kita juga berhubungan dengan administrasi, gitu ya. Nah nih Mbak, mungkin Mbak percaya nggak sih semua orang itu bisa untuk menjadi seorang HR atau hanya beberapa orang aja gitu? Karena contohnya gini, aku pernah coba terjun ke dunia IT dan juga jadi developer gitu ya. Aku suka sama belajarnya, tapi ketika mengikuti proses kerjanya yang harus duduk di depan komputer selama berjam-jam, kemudian ya itu aku nggak cocok tuh kayak gitu. Hingga akhirnya aku mulai karir ke digital marketing seperti itu. Nah kalau menurut Mbak Novi, apakah ada kepribadian khusus atau personality khusus yang dimiliki seseorang biar bisa dia jadi kayak anak HR yang berdedikasi banget gitu, kayak gue tuh cocok banget di HR, gue tuh harus menjadi gitu. Ada nggak? Kalau spesifikasi khusus tuh yang penting dia mungkin ya lebih suka bekerja dengan orang. Oke, bekerja di dalam tim. Ya tim, terus tuh seneng ketemu orang baru karena HR itu kan pasti akan ketemu orang baru terus kan. Benar. Kan di setiap perusahaan pasti akan replacement terus orang baru kayak gitu. Nah mungkin itu jadi nggak harus spesifik jurusan itu tuh bisa. Misal kamu dari teknik industri mau jadi HR terus kamu udah ngikutin bootcamp atau seminar punya bekal, nah itu bisa banget untuk jadi HR juga. Oke, berarti tidak selalu melalui proses kayak lulus biasanya Kuliah kuliah jurusan HR tuh biasanya apa jurusan apa? Psikologi bisa, manajemen bisa, hukum bisa. Jadi kalau kita mau belajar apapun itu kita bisa berkarir di sana. Iya bisa, masya Allah. Oke, keren banget itu ya guys ya. Jadi kalau kalian ingin mencoba berkarir di dunia HRD, tentunya dengan pengalaman, kemampuan kita bisa. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Biasanya nih Mbak, ini kita ngebahas di garden nih, ya kan? Tentunya fit and proper test dulu tuh biasanya. Oke. Nah, Mbak Novi ini melihat orang-orang yang cocok untuk direkrut di perusahaan di garden itu tuh orang-orang yang gimana sih? Gitu. Oke. Kok kemarin tuh mau merekrut saya itu kenapa? Karena saya cepet. Salah satunya itu bisa cepat gitu ya, sesuai kebutuhan perusahaan. Betul. One more notice tuh juga bisa gitu, sesuai dengan kebutuhan juga. Macam-macam sih yang bisa direkrut itu dari mulai sisi junior, middle, senior di sini kayaknya belum ada sih yang bisa rekrut tuh. Nah junior itu tuh para fresh graduate itu biasanya kita ambil gitu ya. Tapi harus punya basic nih, jangan asal lulus langsung melamar. Gak punya basic apapun itu jelas nggak cuma di Giga dan sini pasti di luar sana pun juga akan skip ya untuk next. Karena nggak punya basic apapun itu gitu. Basic itu berupa pengalaman atau ilmu atau apa? Kalau di IT ya mungkin semacam misalnya Mas Dewi ini sebagai DevOps. Oke. Skill apa aja sih yang harus jadi bekal seorang DevOps? Oke, skill menguasai CI/CD. Nah CI/CD itu kayak macam server AWS gitu kan. Pengetahuan tentang server. Nah itu kan harus paham tuh basic itu gitu loh contohnya. Salah satu contohnya gitu. Kalau misalnya nggak paham basicnya apa, ya udah kita nggak bisa lanjut. Oke, itu dari segi keilmuan dan pengalaman. Nah kalau dari segi lain nih Mbak yang kira-kira cocok, ini kan mana tahu nih teman-teman lagi kepo ya, lagi lamar-lamar kerja di Gigarden terus ketemu channel YouTube-nya terus kita ngomong gitu kan, hai calon sobat Gigarden gitu. Nah kira-kira orang yang seperti apa nih Mbak? Secara ini deh. Kepribadian kali ya. Oke, boleh. Non teknisnya ya. Non teknis. Biasanya kita cari yang komunikatif nih kayak Mas Dwi. Oh iya. Iya dong. Terus habis itu juga dia itu orangnya fleksibel lah. Karena di perusahaan kita tuh orang-orangnya tuh nggak serius banget, tapi juga nggak selengean banget gitu. Jadi kayak tengah-tengah gitu, bisa diajak serius, bisa diajak selengean gitu. Jadi orang yang bisa memposisikan dirinya di berbagai situasi. Iya betul. Ketika serius-serius, ketika selengean aja gitu. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kalian yang straight, kalau yang harus serius itu kayak bisa mas. Oke, berarti saya dapat kunci nih, environment kerja di Gigarden itu guys, nggak yang serius-serius banget kok, tapi juga nggak yang santai-santai banget gitu. Penasaran kan gimana? Join ke kita. Bagus nggak kata-kata saya tadi? Betul, bagus. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk Mbak Novi. Nah,
Geek Garden itu kan biasa memiliki value tertentu lah, ya kan. Nah gini, budaya perusahaan Geek Garden itu yang kita bawa tuh seperti apa sih Mbak? Oke, budaya tadi udah sempat diserempet ya sama Mas Dwi di perusahaan kita tuh tadi ya, kalau misalnya dibilang santai banget juga enggak juga, dibilang serius banget juga enggak serius banget gitu kan. Jadi di sini kita fleksibel aja gitu. Fleksibel aja tapi tetap profesional. Terus kemudian definisi santainya gimana sih gitu ya? Nah. Mungkin dari sisi pakaian nih, dimulai dari sisi pakaian. Oh iya, itu aku juga waktu itu belum tahu pertama kali masuk Geek Garden. Iya. Pakainya harus pakai kerah, rapi apa gimana ya? Hitam putih nggak ya? Hitam putih nggak ya gitu. Nah, untuk sisi pakaian nih, dari sisi santainya itu kita di sini bisa pakai kaos gitu ya. Pakai kaos itu dibolehin, pakai sendal itu juga boleh gitu. Terus habis itu misalnya mau pakai topi, kacamata hitam boleh. Oh gitu ya? Boleh dong. Berarti tidak membatasi fashion taste kamu guys. Betul, tapi ada note-nya nih. Apa itu? Kalau misalnya ketemu klien, Iya. nggak mungkin dong kita pakai kaos. Oke. Pakai kacamata hitam nggak mungkin dong, nggak sopan dong. Benar. Jadi kita harus tahu posisi juga Iya, ya. harus tahu posisi juga. Balik lagi ke budaya awal tadi. Kalau diajak serius ya serius. Kalau bercanda ya santai kayak gitu. Jadi kalau ketemu klien, pakaiannya kayak gini nih. Nah. Kemejaan, celana kantor, Oke. sepatu. Nah ini Mbak, tadi kan kita udah ngebahas tentang pakaian gitu ya. Kan biasanya tuh kalau kerja di perusahaan IT gitu ya Mbak ya, biasanya orang-orang tuh kok kayak kerjanya kayak santai ya kerjanya, kadang di kantor, kadang nggak di kantor gitu. Nah di Geek Garden tuh harus di kantor mulu apa gimana ya? Oke, kalau di Garden sendiri itu tuh untuk sistem seluruhan itu tuh kita full WFO gitu. Tapi Work from office. ya work from office gitu. Terus misalkan nih Mas Dwi ada acara keluarga atau perjalanan luar kota gitu ya. Nah itu tuh bisa nih kalau misalnya Mas Dwi emang bisa nyambi sambil kerja, dia bisa pengajuan WFH. Oh, Gitu. berarti Bisa hybrid. Bisa hybrid ya? Bisa. Wah, enak banget. Iya dong. Enak banget kerja di sini. Masa. Oke. Artinya walaupun kita punya kendala untuk tidak bisa datang ke kantor, kita masih diberikan kesempatan untuk kerja di rumah, mengerjakan pekerjaan yang harus kita selesaikan seperti itu ya. Jadi ya itu benar kata Mbak Novi tadi, fleksibel juga. Iya, fleksibel juga di sini gitu. Selagi tugas kita terselesaikan. Iya, betul. Oke, nah ini Mbak mungkin kita tuh udah lumayan lama nggak sih ngomong tuh baru sebentar ya? Aduh, kurang tahu nih Mas, bisa dilanjut nggak? Kalau mau lanjut juga ayo. Mungkin kalau sobat geek yang denger kita terus kayak pingin datengin bintang tamu yang sama lagi, boleh nanti komen di bawah ya guys ya. Jangan lupa nih yang lagi nonton itu ada tombol like, subscribe-nya diklik biar nanti bisa lihat konten-konten kita berikutnya. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Novi. Saya juga lupa tadi pertanyaan apa. Ya kita lihat contekannya dulu. Udah tua ya Mas Dwi? Saya masih muda. Berapa coba? Secara Visual dulu ada. visual saya masih muda. Berapa? 17? Buat kalian yang ingin tahu umur saya, coba komen di bawah gitu. Tapi secara tanggal lahir dan kakak mungkin agak ini ya. Agak geser jauh. Agak geser ya. Enggak lah, saya masih itu banyak muda kok. Nah ini pesan untuk teman-teman di luar sana. Dalam konteks mungkin job seeking atau dalam konteks untuk teman-teman HR yang sekarang sedang berkarir, kira-kira mau kasih apa? Untuk job seeker dulu aja ya. Untuk job seeker pokoknya kalian tuh jangan nyerah untuk tebar jaring ke beberapa perusahaan manapun kayak gitu, tetap sebar CV aja tuh. Kan mana tahu nih kita nggak tahu nih bakal lolos perusahaan ini atau enggak gitu. Misalkan dan pun kalian belum dikabarin nih walaupun udah 1 bulan 2 bulan tapi sebenarnya data kalian itu udah kita keep. Udah di keep ya? Jadi mana tahu kalian akan dihubungi nggak tahu di tahun depan. Wah, lama banget. Iya, atau ya mungkin paling cepat 3 atau 6 bulan kemudian itu bisa jadi banget gitu karena kan kebutuhan perusahaan nggak ada yang tahu gitu. Bener, bisa jadi data yang sudah masuk yang kalian apply itu mungkin tidak dibutuhkan saat ini, tapi berikutnya Untuk kedepannya, ada. kedepannya perusahaan seperti apa? Makanya jangan hanya lamar ke satu aja ya, tapi juga ke banyak lainnya. Dan tentunya sembari memperbaiki diri, Betul. memperbagus kualitas CV-nya mungkin atau skillnya. Portofolionya juga. Bener. Nah itu skill untuk teman-teman yang seeking. Kalau skill untuk teman-teman
HR di Iya. sana. Oke, untuk teman-teman yang berminat nih di dunia HR gitu, ini Nah. kalian tuh nggak harus dari lulusan psikologi, nggak harus dari lulusan hukum ataupun lulusan manajemen, tapi di luar itu semua itu kalian bisa, Bener. asal kalian emang udah ada minat nih gitu. Mungkin dimulai dari ikut bootcamp itu bisa banget, atau ikut dengan sebelum bootcamp mungkin bisa ikut kayak seminar-seminar tentang HR gitu. Mungkin setelah ikut seminar bisa coba tuh untuk magang-magang, Bener. karena menurut Coba cari pengalaman ya. magang-magang itu tuh juga akan bermanfaat gitu. Kalian jadi tahu nih real lapangan di dunia HR tuh seperti apa sih, sekompleks apa sih di HR, karena HR tuh seluas itu seluas itu gitu. Jadi banyak banget yang bisa kalian pelajarin gitu. Benar. Dan tentunya kandidat yang udah punya pengalaman jauh lebih menarik ya. Pastinya dong. Benar. Dan kayaknya zaman sekarang tuh apapun background pendidikan kita, Itu nggak masalah. nggak masalah nggak sih? Selagi kita punya skill, kemampuan dan pengalaman yang terlihat gitu ya, kita bisa aja kan nyoba apapun kerjaannya. Iya betul. Mungkin sebagai contoh Mas Dwi ini. Apa? Kenapa saya? Oh ya. Dari lulusannya bukan dari dunia marketing ya, bukan dari ekonomi, Bener. bukan dari manajemen. Bener. Betul, ya Oh kan? iya. Saya juga baru sadar loh itu Mbak. Jadi guys, bidang pekerjaan saya itu sebenarnya mungkin tidak terlalu relate dengan jurusan saya dulu gitu kan, tapi saya coba belajar, gali-gali ilmu, coba terus akhirnya bisa bekerja di posisi yang saya inginkan. Iya, dengan belajar kan, dengan ikut bootcamp gitu nggak? Benar. Betul, Kak? Salah satunya bootcamp ya, mungkin belajar online bisa, belajar mandiri bisa, tapi yang paling penting adalah ketika kita proses wawancara atau rekrutmen, kita buktikan apa yang terlampir tuh sesuai dengan apa yang kita bilang. Ya, betul. Jadi, ini nih teman-teman, jangan pernah mempalsukan isi CV, bener nggak? Iya betul. Pernah nggak kamu ketemu kasus kayak gitu? Pernah. Dengan posisi yang sama. Ya. Oh, ada di digital marketing ya? Ada. Oke. Tapi ini jauh ya sebelum kloternya Mas Dwi. Itu pernah sih dari sisi HR, wah keren banget nih CV-nya. Jam terbangnya tinggi dan segala macam dengan sisi apa ya, pencapaian ya. Kan di CV ada sisi pencapaian. Iya, achievementnya ada kan. Pas sampai ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi seorang usernya itu tadi. Bener. Dites kan, ternyata dia nggak paham nih dengan apa yang dia tulis di CV-nya. Itu makanya guys, CV itu sebisa mungkin kita tulis sendiri, kita tahu isinya apa. Karena banyak loh mbak di luar sana tuh kayak jasa pembuatan CV. Yes, jadi betul. CV-nya dibagus-bagusin, kata-katanya dicontek-contek, dia sendiri nggak tahu isi Iya, CV-nya betul. gimana. Selain CV yang harus jujur, interview juga harus jujur. Oh iya bener. Kalau emang waktu digital marketing nih bisa SEO nggak sih Mas? Misalnya Mas Dwi bilang nggak bisa, ya udah bilang aja nggak bisa. Bener. Tapi saya paham. Nah, jadi walaupun kamu bilang nggak bisa, tapi di balik nggak bisa itu kamu paham nih basic untuk mengerjakan SEO tuh seperti apa. Gitu. Berarti itu kita nggak harus selalu kayak aku sok pede dulu nih gitu kan. Bisa semua nggak? Aku bisa A, bisa B, bisa C, jangan gitu guys. Pokoknya kita jujur ketika di interview. Nah, walaupun kita nggak bisa, kita tingkatkan lah ilmu kita. Nah, baiklah, itu dia sobat-sobat geek sekalian. Boleh nanya nggak? Ada pertanyaan dari audiens ya? Boleh nanya nggak Bu Novi? Boleh dari penonton ya. Oke. Jadi mana Mas asalnya? Oh, ternyata kita tadi ada penonton ya? Iya. Oh, kirain kita cuma berdua loh di sini. Iya, sebutkan nih Mas dari mana Ini asalnya? dari luar lah. Ini mau nanya kalau masang foto di CV itu penting nggak sih? Oh iya, Mbak. Oh, Itu iya, salah satu oke. juga pertanyaan saya. Di CV itu tuh harus ada foto atau enggak sih sebenarnya? Ini Sebentar. Makasih ya pertanyaannya. Oh, iya, makasih ya. Oke. makasih ya dari luar. Oke, nah foto itu bisa dipakai bisa enggak sebenarnya. Itu bisa nggak dipakai itu ketika sebuah perusahaan itu menggunakan sistem ATS. ATS. Itu adalah Aku nggak kepanjangannya. tapi itu adalah salah satu Itu format CV. CV yang nggak perlu pakai foto. Nah itu biasanya kita sebagai HR itu nggak perlu screening manual, tapi ada sistem sendiri yang udah men-screening CV tersebut gitu loh. Nah kalau mau diadain foto itu juga bisa, boleh banget gitu. Nah untuk gimana sih macam-macam fotonya, harus formal atau enggak? Yang penting pakai baju rapi. Terus habis itu nggak harus background biru, background merah, itu nggak harus. Nggak harus formal banget berarti. Nggak harus formal banget gitu. Itu aja sih. Oke deh, baiklah teman-teman geek semua, makasih nih yang udah mau nonton sampai sini. Kalian keren banget. Mungkin semoga kita bisa dapat insight dan ilmu dari kita berdua gitu ya. Dan tentunya terima kasih Mbak Novi,
Terima kasih juga Mas Dwi Iya. telah meluangkan waktunya untuk menanya-nanyai saya. Tentu saja. Kapan saja aku akan ada untuk yang di luar sana. Setira buat saya. Saya baper. Oke, baiklah teman-teman Sobat Geek semua, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.